Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Alfitroni, NPM 19154, dan partner saya yaitu Adel Sitompul, NPM 19158. Kami adalah praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi dan Manajemen tahun 2020-2021. Di sini kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan dari laporan kerja praktikum kami, yaitu di modul 4 tentang hosting dan aplikasi Android. Oke, di sini perkembangan yang pesat di bidang ilmu dan teknologi dewasa ini menuntut adanya kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum mengambil sebuah keputusan dan tindakan yang benar demi kebaikan juga. Sistem informasi manajemen atau disingkat SIM adalah perencanaan bagian internal dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntanis manajemen. Tujuannya adalah memecahkan beragam masalah dalam bisnis. Keseluruhan sistem ini digunakan dalam rangka menganalisis sistem informasi yang lain pada penerapan aktivitas operasional suatu organisasi. Lalu definisi hosting menurut Hostinger adalah layanan online yang memungkinkan penggunaannya untuk mempublikasikan suatu situs web atau aplikasi web di internet. Jadi saat kamu mendaftar untuk mencoba layanan hosting, maka pada dasarnya kita tengah menyewa ruang server fisik yang berguna untuk menyimpan semua data. Sementara itu, definisi hosting menurut Techopedia adalah layanan yang menyediakan sumber daya penyimpanan dan komputasi bagi individu atau organisasi untuk akomodasi dan pemeliharaan suatu website. Pada modul ini dijelaskan bagaimana cara membuat website dan aplikasi Android. Pada permasalahan kali ini adalah bagaimana membuat website aplikasi Android untuk sistem informasi perincian gaji pegawai agar mempermudah dalam memasukkan input dan pengarsipan data. Dapat digunakan sebagai penghubung antara pegawai dengan perusahaan. Website dan aplikasi Android ini bertujuan agar pegawai dan perusahaan dapat dengan mudah mengakses data mengenai informasi gaji pegawai. Untuk selanjutnya di poin B ada rumusan masalah. Untuk rumusan masalah pada praktikum modul 4 ini adalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cara membuat website dan aplikasi Android untuk sistem informasi gaji pegawai. Lalu di poin C ada tujuan praktikum, yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami dan mengetahui apa itu hosting dan aplikasi Android. Yang kedua, praktikan dapat mengimplementasikan permasalahan perincian gaji pegawai ke dalam sebuah sistem informasi berbasis web online. Dan yang ketiga, praktikan dapat membuat web sistem informasi online tentang perincian gaji pegawai menggunakan hosting dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Di sini ada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama, poin A, yaitu tentang sistem informasi manajemen. Sistem manajemen semacam ini menjadi komponen penting bagi suatu perusahaan untuk dapat menggunakan perusahaannya dengan optimal secara lebih efektif dan efisien. Istilah SIM atau sistem informasi suatu manajemen tentu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga. Manajemen sendiri merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sesuatu agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Seiring perkembangan teknologi, manajemen kini telah terintegrasi secara sistematis dan otomatis menggunakan program dan perangkat komputer. Menurut Bonat dan Hopwood, SIM adalah suatu kumpulan hardware atau perangkat keras dan juga software atau perangkat lunak yang dirancang agar dapat mentransformasi ke dalam bentuk informasi digital yang berguna. Di sini ada menurut beberapa pendapat ahli dan yang lainnya. Selanjutnya, fungsi dari sistem informasi suatu manajemen adalah untuk yang pertama, yaitu memudahkan bagian manajemen melakukan proses perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat ada sarana peningkatan SDM. Lalu tujuan dari penggunaan SIM, yaitu yang pertama adalah untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang kedua ada untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu untuk menyediakan informasi yang digunakan dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan lainnya yang diinginkan oleh suatu manajemen. Di sini selanjutnya ada proses manajemen sebagai aktivitas, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengendalian, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Lalu SIM ini
merupakan kumpulan dari berbagai macam dari sistem informasi. Oleh sebab itu, SIM terdiri dari beberapa sistem yang ada di bawah ini, yaitu yang pertama ada sistem informasi personalia, lalu ada sistem informasi akuntansi, lalu ada sistem informasi pemasaran, lalu ada sistem informasi manajemen persediaan, lalu ada sistem informasi distribusi, selanjutnya sistem informasi pembelian, sistem informasi kekayaan, sistem informasi penelitian dan pengembangan, lalu ada sistem informasi analisis kredit, dan yang terakhir ada sistem informasi teknik. Di sini komponen sistem informasi manajemen yaitu merupakan seluruh elemen yang membentuk suatu sistem informasi. Nah, untuk komponen yang ada pada sistem informasi manajemen ini umumnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada komponen sistem informasi manajemen fungsional dan juga komponen sistem informasi manajemen fisik. Di sini terdapat pengertian dari SIM yaitu menurut beberapa ahli. Selanjutnya poin B yaitu ada pengertian website. Website sendiri adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung sebuah informasi. Sebuah website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Hubungan antara satu halaman web dengan halaman web yang lainnya disebut hyperlink. Sedangkan teks yang dijadikan media penghubung disebut hypertext. Domain ini adalah nama unik yang dimiliki oleh sebuah institusi sehingga bisa diakses melalui internet. Misalnya lintau.com, yahoo.com, google.com, epi.web, dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan sebuah domain, kita harus melakukan register pada register-register yang telah ditentukan. Istilah lain yang sering ditemui sehubungan dengan website adalah homepage. Homepage ini adalah halaman awal sebuah domain. Misalnya, kita membuka website www.lintau.com. Halaman pertama yang muncul disebut sebagai homepage. Jika Anda mengklik menu-menu yang ada dan meloncat ke lokasi yang selanjutnya disebut web page, sedangkan keseluruhan isi atau konten domain disebut website. Di sini dijelaskan tentang jenis-jenis website, yaitu berdasarkan sifatnya ada dua, website dinamis dan juga website statis. Website dinamis ini merupakan sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah setiap saat. Lalu website statis ini website yang kontennya sangat jarang berubah. Berdasarkan tujuannya, website dibagi atas ada 4 macam, yaitu personal web, corporate web, portal web, dan juga forum web. Lalu apabila ditinjau dari segi bahasa pemrograman yang digunakan, website ini dibagi atas yang pertama ada server side, yaitu merupakan website yang menggunakan bahasa pemrograman yang tergantung pada tersedianya server seperti PHP, ASP, dan lain sebagainya. Lalu ada client side, yaitu website yang tidak membutuhkan server dalam menjalankannya, yang cukup diakses melalui browser saja. Lalu di sini ada beberapa skill yang sebaiknya dimiliki oleh seorang webmaster, yaitu yang pertama ada skill dalam bidang bahasa pemrograman, lalu yang kedua skill dalam bidang desain, dan yang terakhir ada skill dalam bidang animasi. Pada saat ini, website adalah aplikasi layanan internet yang paling banyak dipakai atau sedang populer. Sedemikian populernya hingga banyak orang-orang yang keliru mengidentifikasikan website dengan internet. Hampir 80% layanan internet disedot oleh web. Nah, untuk pertumbuhan website sendiri sangat cepat. Boleh dibilang setiap hari bermunculan puluhan bahkan ribuan web baru. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi internet dan teknologi komunikasi serta banyaknya tersedia tools untuk membuat website secara gratis di internet. Hingga saat ini jumlah halaman web yang dapat diakses melalui internet sudah mencapai angka miliaran. Faktor utamanya untuk membuat web itu begitu cepat berkembang adalah karena penyebaran informasi melalui website sangat cepat dan mencakup area yang luas, sehingga tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Di sini terdapat ciri utama web 2.0 ada memberikan kemudahan berinteraksi antara user dengan sistem. Proses ini bisa berjalan dengan baik, harus didukung dengan koneksi internet yang baik, karena diperlukan bandwidth yang cukup untuk loading dan loading data. Loading data hanya dilakukan pada saat pertama kali membuka website. Di sini lalu yang poin C ada jenis-jenis website. CMS yaitu fungsinya, berdasarkan fungsinya, website CMS dapat dibagi atas
ada 6, yaitu WCMS Portal, lalu ada WCMS Commerce, WCMS E-Learning, WCMS Forum, WCMS Gallery, dan WCMS Blog. Di samping itu, penggolongan di atas WCMS dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, yaitu ada 2, WCMS komersial dan juga WCMS open source. Selanjutnya di poin D ada pengertian hosting. Seiring berkembangan teknologi internet sangat pesat ini, berbagai website digunakan untuk memenuhi daripada kebutuhan masing-masing individu dengan maksud dan tujuan tertentu. Hosting ini sebagai layanan yang menyediakan server untuk menampung halaman situs web agar bisa diakses dan diakses umum melalui koneksi ke jaringan internet dari PC ke seluruh dunia. Dan hosting ini dapat dijumpai dalam bentuk layanan paid hosting dan layanan hosting free. Dari bentuk layanan paid hosting dan hosting free, terdapat suatu perbedaan fitur layanan yang disediakan dalam sisi bandwidth dan keamanan data yang diberikan. Web hosting adalah suatu bentuk layanan yang telah menyediakan suatu server penyimpanan data untuk penempatan situs web di mana dapat diakses umum melalui koneksi ke jaringan internet dan dari personal komputer atau PC di seluruh penjuru dunia. Jasa web hosting menyediakan paket-paket web hosting dengan berbagai aplikasinya, seperti server HTTP untuk layanan situs web, server FTP untuk transmisi file, server email untuk dapat melakukan suatu fungsi untuk penerimaan dan pengiriman email, DNS atau domain name server, suatu database server. Lalu selanjutnya ada web free hosting. Free hosting ini sangatlah menarik pada awalnya. Hal ini dikarenakan dari sifatnya yang free, di mana tidak dibungut biaya sama sekali agar website yang telah dibuat dapat ditampilkan dan diakses oleh orang lain melalui komputer yang terkoneksi ke internet secara online. Kebanyakan bisnis yang dimulai dengan penyedia free hosting pada akhirnya akan menghadapi beberapa masalah atau keterbatasan dalam pengembangan webnya. Karena penyedia free hosting biasanya tidak sepenuhnya memberikan support atau fasilitas seperti yang diharapkan untuk pengembangan web di masa depan. Lalu di sini web hosting ini menyediakan layanan hosting guna sebagai tempat penyimpanan atau storage data yang terkoneksi ke jaringan internet sehingga memungkinkan pengguna atau user lain dapat mengakses data tersebut di sembarang tempat secara bersamaan. Hosting ini dibedakan menjadi 2, yaitu paid hosting dan free hosting. Lalu selanjutnya ada pengertian domain. Domain atau nama domain adalah alamat rumah Anda. Contohnya, GPS membutuhkan nama jalan atau kode pos pagar agar sistem dapat menyediakan arah untuk Anda. Web browser juga membutuhkan nama domain untuk mengarahkan Anda atau pengunjung ke suatu website. Nama domain terdiri dari 2 elemen utama, contohnya facebook.com. Membuat nama website, Facebook, dan extensi.com. Pada saat perusahaan atau orang pribadi membeli nama ini, mereka bisa menentukan server mana yang menjadi tujuan pengarahannya. Nah, setiap website sendiri terdiri dari 2 elemen utama, yaitu nama domain dan juga web server. Untuk pengertian web server sendiri adalah mesin fisik yang menyimpan file dan database website, lalu menampilkannya kepada para pengunjung situs saat mereka mengakses dan membuka website dari komputer. Lalu, nama ini merupakan nama yang kita ketikkan untuk membuka dan mengakses website. Nama domain bekerja layaknya shortcut yang mengarahkan kita ke server yang mengonlinekan website. Perlu diketahui bahwa setiap sebenarnya memiliki alamat IP sendiri agar bisa diakses oleh komputer. Selanjutnya, berikutnya adalah beberapa tipe domain yang paling banyak digunakan. Yang pertama ada TLD atau Top Level Domain. Yang kedua ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Yang ketiga ada GTLD atau Generic Top Level Domain. Lalu poin F yaitu ada aplikasi Android. Di sini pengertian Android sendiri yaitu adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Serangkaian aplikasi ini, inti Android antara lain klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lainnya. Fitur sendiri pada Android ketika dihidupkan, perangkat Android akan memuat pada layar depan atau home screen yakni navigasi utama dan pusat informasi pada perangkat serupa dengan desktop pada komputer pribadi. Layar depan Android biasanya terdiri dari ikon aplikasi dan juga widget. Ikon aplikasi berfungsi untuk menyalakan aplikasi terkait, sedangkan widget menampilkan konten secara langsung dan terbarui otomatis.
Untuk Android ini memungkinkan penggunanya untuk memasang aplikasi pihak ketiga, baik yang diperoleh dari toko aplikasi seperti Google Play, Amazon, dan juga App Store. Lalu dengan mengunduh dan memasang berkas dari APK dari situs pihak ketiga, aplikasi Android dapat dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java dengan menggunakan kit pengembangan perangkat lunak Android atau SDK. Berikut ini merupakan beberapa tools yang dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi mobile berbasis Android, baik dari segi native, hybrid, dan juga web. Yang pertama ada tools Android Studio, dan yang kedua lalu ada Android NDK, yang ketiga ada Eclipse, yang keempat ada Visual Studio Code, yang kelima ada Language, dan yang keenam ada ABB Inventor, yang ketujuh ada Buddy. Kita masuk ke bab 3, yaitu tentang langkah-langkah pengerjaan. Di sini ada studi kasus dari modul 4 kami, yaitu sebuah perusahaan di bidang jasa, yaitu PT Arigato Riau, memiliki keinginan untuk membuat sebuah website dan aplikasi Android. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam memasukkan input dan mengajukan data dari gaji pegawai, serta digunakan sebagai penghubung antara pegawai dengan perusahaan untuk bertukar informasi mengenai informasi gaji dan pegawai. Website dan aplikasi Android ini bertujuan agar pegawai dan perusahaan dapat dengan mudah mengakses data mengenai informasi yang tersedia. Lalu yang pertama ada A, yaitu hosting. Yang pertama ini ada daftar domain. Langkah pertama, aktifkan Apache dan MySQL DSM. Lalu yang kedua, buat folder dengan nama sesuai pada database di Docs dan buat folder gambar di dalam database tersebut. Lalu selanjutnya buka database yang telah dibuat di localhost, lalu di backup dengan klik export lalu go. Selanjutnya buka halaman hosting pada http://www.ultimatefreehost.in/. Selanjutnya pilih login, lalu new registration. Selanjutnya isi data yang dibutuhkan pada hosting sesuai dengan data yang kita akan tuliskan. Lalu selanjutnya buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut. Selanjutnya buka email yang masuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL. Untuk selanjutnya isi username dan password sesuai dengan data cPanel yang masuk di email, lalu klik login. Lalu selanjutnya klik MySQL database, lalu kita buat nama database-nya. Selanjutnya kita klik, apabila selesai kita klik admin. Selanjutnya langkah selanjutnya yaitu import database menggunakan salah satu cara, yaitu export, copy paste, SQL atau drag and drop. Selanjutnya kita buka di aplikasi FileZilla-nya. Setelah terbuka, yaitu langkah selanjutnya masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik quick connect, lalu OK. Lalu selanjutnya kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager. Lalu langkah selanjutnya edit koneksi, lalu klik save. Selanjutnya buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu diisikan username dan password atau login. Selanjutnya buka aplikasi app.geyser.com, lalu klik create app. Selanjutnya kita klik website, kita pilih copy paste website URL, lalu klik save, lalu next. Setelah itu buat nama aplikasi yang kita inginkan, lalu klik next dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini bab 4 yaitu tentang hasil dan pembahasan. Untuk web online ini, untuk yang pertama yaitu tampilan indeks atau PHP seperti ini, lalu ada tampilan home, lalu ada tampilan login, tampilan gagal, tampilan sukses dari web Android kita, dari tampilan about, tampilan input pegawai. Di sini selanjutnya ada tampilan data pegawai di hosting kita, input absensi, selanjutnya ada data absensi, tampilan input bidang keuangan, tampilan data bidang keuangan, lalu ada tampilan input jabatan, tampilan data jabatan, tampilan input personalia, tampilan data personalia, selanjutnya tampilan logout. Nah, di aplikasi Android sendiri, yaitu ada tampilan home seperti ini, sama tampilan login, tampilan gagal, lalu ada tampilan sukses, tampilan about, tampilan input pegawai, tampilan data pegawai, tampilan input absensi, tampilan data absensi, selanjutnya tampilan informasi bidang keuangan, tampilan data bidang keuangan, tampilan input jabatan, tampilan data jabatan, tampilan input personalia, tampilan data personalia, tampilan logout,
Untuk selanjutnya di poin B ini ada analisis output. Di halaman indeks ini ada berdasarkan output sistem informasi ini merupakan tampilan menu indeks terdiri dari menu home, login, about. Sedangkan di halaman home yaitu terdapat kalimat selamat datang di sistem informasi pendidikan gaji pegawai di PT Solar Wigato Riau. Lalu selanjutnya ada halaman login yaitu terdapat username dan juga password yang digunakan untuk login. Di halaman gagal login terdapat kalimat username atau password salah, silakan coba kembali. Untuk selanjutnya di halaman sukses login terdapat berisi kolom home, logout, dan juga about. Untuk halaman about sendiri terdapat kalimat yaitu dibuat oleh .2 Mrafdi Al-F dengan MPN 190320101154 dan juga adresi Tongpul 190321015854. Lalu ada praktikal matching kami 1 kelompok 19 untuk halaman input pegawai sendiri yaitu dengan tampilannya ada nama pegawai, ID jabatan, ID absensi, nomor HP dan juga alamat. Untuk data pegawainya juga sama. Halaman input absensi yaitu ada ID absensi, nomor kepegawaian, jam datang dan jam pulang dan juga jam lembur. Untuk halaman data absensi yaitu berisikan data-data dengan kriteria yang sama. Lalu ada halaman input bidang keuangan yaitu terdapat input ID bidang keuangan, gaji total, tunjangan, gaji dan juga rekening. Di halaman data bidang keuangan juga didapatkan data dari rincian yang sama. Lalu ada halaman input jabatan yaitu terdapat nama jabatan dan ID jabatan. Sedangkan di halaman data jabatan terdapat rincian dari input jabatan yang sama. Selanjutnya halaman input personalia terdapat nomor kepegawaian, ID bidang keuangan, bonus dan prestasi. Dan di data personalia juga terdapat rincian. Logout terdapat kalimat terima kasih, have a nice day. Selain itu juga terdapat logout untuk digunakan keluar ke login. Di sini ada kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya ini, posting dapat menggunakan website yang merupakan sebuah kapasitas yang digunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website serta database. Sedangkan aplikasi Android ini merupakan sebuah perangkat lunak yang pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat Android dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara standalone. Selanjutnya yang kedua adalah dalam pembuatan sistem informasi perincian gaji pegawai menggunakan aplikasi FileZilla terdapat tampilan home, login, about, gagal login, sukses login, input pegawai, data pegawai, input absensi, data absensi, input bidang keuangan dan data bidang keuangan, input jabatan, data jabatan, input personalia, data personalia, serta tampilan logout. Di poin ketiga yaitu web online dan aplikasi Android dengan sistem informasi perincian gaji pegawai dapat diselesaikan dan dapat diakses melalui link http://gajipegawai.ultimatefreehost.in/ serta aplikasi Android yang sudah dapat diinstal melalui smartphone Android. Selanjutnya untuk saran dari laporan kami yaitu yang pertama, sebaiknya di modul ini lebih memperhatikan detail-detail yang ada dalam pembuatan web dan aplikasi Android menggunakan FileZilla. Yang kedua yaitu sebaiknya dalam penggunaan nanti dilakukan dengan cara benar. Yang ketiga, diharapkan dalam modul terdapat referensi yang lebih kreatif dan pesan ini adalah dapat pustaka yang kami gunakan di dalam mengenai tujuan pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya Ardiel tentang penjelasan tentang aplikasinya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagian aplikasi. Pertama-tama ada home, ada login, ada about. Nah, di sini bisa kita pencet home. Nah, ini home-nya, selamat datang sistem informasi perincian gaji. Nah, selanjutnya ada about. About itu tentang, maksudnya tentang siapa saja. Nah, tentang siapa yang membuat aplikasi ini dan aplikasi apa ini biasa dibuat di menu about. Selanjutnya kita login. Nah, di sini kita login. Kita coba login pertama-tama dengan username dan password yang salah.
username atau password Anda salah, silakan coba lagi. Kita coba dengan ini. Nah, karena benar, kita masuk ke menu login tadi, ke bagian ini. Di sini bisa kita lihat dari dua, ada input dan data. Pertama-tama, kita bisa menginputkan di bagian absensi, bidang keuangan, jabatan, pegawai, dan personalia, dan data-data di absensi, bidang keuangan, jabatan, pegawai, dan personalia. Oke, pertama-tama coba kita input di bagian pegawai. Coba kita input di bagian jabatan. Nah, di jabatan ini kita bisa masukin ID jabatan, itu berupa contoh kita mau masukkan staff, kita buat ST 123. Nah, nama jabatannya staff. Oke, kita insert record. Oke, langsung masuk ke bagian datanya. Nah, di sini bisa kita lihat yang baru saja kita input ada di bagian bawah ST123 staff, begitu. Kita bisa input lagi atau ke menu kembali. Coba kita kembali. Nah, di bagian input itu bisa kita input absensi dan keuangan. Contoh di absensi kita bisa menginput ID, nomor pegawai yang diperlukan. Di bagian bidang keuangan bisa kita input juga di ID keuangan, gaji total, gaji tunjangan, dan rekening. Di menu jabatan seperti yang tadi, di menu pegawai ini ada bisa kita input seperti ID pegawai, ID absensi, jabatan, dan pegawai yang waktu dan alamat. Dan yang terakhir di bidang personalia, ini ada nomor pegawai yang ID bidang keuangan, bonus, dan prestasi. Sedangkan di bagian datanya di absensi itu ini data-data absensinya. Kita lihat juga di bidang keuangan ini kita lihat ID-nya, gaji total, gaji, dan tunjangan dan rekening. Selanjutnya di jabatan yang tadi kita masukkan, kita kembali ke pegawai. Ini ada nama-nama pegawai seperti ID pegawai, ID absensi, ID jabatan, nomor pegawai, nomor HP, dan alamat. Dan terakhir ada personalia. Di sini ada seperti yang di-input di menu input tadi, ada nomor pegawai, nomor bidang keuangan, bonus, dan prestasi. Mungkin saya rasa cukup penjelasan tentang ini. Sekarang kita log out ke menu awal tadi. Terima kasih atas kunjungannya. Have a nice day. Log out. Nah, kita kembali ke menu awal tadi. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.